Assalamualaikum warahmatullahi. Kesempatan hari ini akan menyampaikan tema yang lain. Tema yang akan kita kaji dan apa akan kita pelajari adalah tema yang kita berikan judul Amalan Super. Nah, itulah yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Mari kita membahas tentang tema ini. Ternyata kalau kita memperhatikan secara jeli, kita akan mendapati bahwasanya ternyata amal itu punya kemiripan dengan berat badan. Jadi antara amal dan berat badan itu memiliki kemiripan dan keserupaan. Mungkin banyak yang bertanya, apa kemiripannya Ustaz? Dan apa keserupaan antara berat badan dengan amal? Sebelum saya menceritakan kemiripannya, saya sampaikan dulu bagaimana tentang berat badan dan bobot badan. Sesuatu yang sangat sensitif kalau disampaikan di depan ibu-ibu, tapi ya tidak apa-apa. Namanya juga menyamakan dengan amal yang tadi saya sampaikan. Berat badan itu ternyata kalau kita perhatikan kebanyakan manusia, berat badan manusia itu kan beda-beda. Ada yang berat badannya 40 kilo, ada yang berat badannya 50 kilo. Sama kayak ibu-ibu dulu waktu SMP dan SMA. Dan itu sudah berlalu panjang dan sudah tidak zamannya lagi. Ada yang berat badan kita itu 80 kilo dan ada berat badan kita yang mungkin 100 kilo lebih. Yang unik kalau kita membicarakan berat badan itu, semakin berat maka semakin membutuhkan timbangan khusus. Karena kalau beratnya sudah melampaui batas, maka tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa, tetapi harus pakai timbangan khusus. Kalau berat badannya ibu 30 kilo itu mustahil, tapi kalau ada maka itu pakai timbangan biasa. Tapi kalau berat badan kita sampai 190 kilo kayak Arya anak Kerawang yang sempat viral di media nasional, maka dia tidak pakai timbangan biasa. Karena kalau pakai timbangan biasa pastinya rusak timbangan itu, mungkin muter-muter 20 kali tidak akan ketemu nomornya. Karena beratnya Arya itu di atas rata-rata 190 kg dimiliki berat badan dia. Ternyata sebagaimana berat badan yang semakin berat itu semakin membutuhkan timbangan khusus, ternyata amal soleh itu sama. Amal soleh itu punya keserupaan dengan berat badan. Ternyata amal soleh itu ada yang pahalanya kalau diterima oleh Allah semacam berat badan yang cuma 30 kilo. Ada amal soleh yang apabila pahalanya kita dapatkan mungkin beratnya 70 kilo. Tapi ternyata ada amal soleh yang apabila diterima oleh Allah maka begitu berat bobotnya sebagaimana beratnya Arya dan tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa, tetapi harus ditimbang dengan timbangan khusus kelak pada waktu hari kiamat. Karena ternyata ada amal soleh itu yang membutuhkan mizan. Tahu mizan? Mizan itu timbangan khusus, di mana mizan itu tidak akan mampu, tidak akan kemudian mizan khusus itu hanya diperuntukkan untuk menimbang amalan-amalan istimewa, di mana keistimewaan amal itu memiliki efek yang luar biasa. Beratnya dan bobotnya pahalanya itu sampai-sampai mizan biasa tidak mampu memikulnya. Kita mungkin bertanya, apa amal-amal istimewa yang ternyata di balik amal-amal istimewa itu memiliki khasiat menjadikan beban pahalanya itu begitu berat sampai nanti mizannya itu didatangkan khusus. Maka kita membutuhkan amal-amal itu untuk kita ketahui dan kita amalkan, karena itu merupakan shortcutnya kita untuk memasuki surga. Karena bukan hanya ke Bekasi yang butuh jalan pintas, bukan hanya ke Bintaro yang butuh shortcut dan jalan pintas, ke surga pun kita butuh jalan pintas. Dan salah satu di antara jalan pintas kita memasuki surga yaitu adalah amalan istimewa yang apabila ditunaikan dan diterima oleh Allah akan diberikan oleh Allah pahala yang begitu berat, saking beratnya sampai-sampai menjadikan Allah memberikan mizan khusus untuk menimbang beratnya pahala yang nanti didapatkan ketika kita beramal dengan timbangan amal-amal istimewa ini. Jadi ternyata amal istimewa itu khasiatnya dua. Satu, nanti yang memberikan pahalanya itu langsung Allah dan tidak diwakilkan oleh para malaikat. Dan yang kedua, amalan ini membutuhkan mizan khusus
karena beratnya pahala yang dibutuhkan yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa kelak pada waktu hari kiamat, tetapi harus pakai mizan khusus saking istimewanya amal tersebut. Ibnu Qudamah lalu kemudian menerangkan kepada kita ada 3 amal yang efeknya begitu besar, efeknya begitu berat apabila 3 amal ini diterima oleh Allah, menjadikan amal kita itu begitu berat bobot pahalanya sampai nanti didatangkan timbangan khusus untuk mengukurnya. Dan itu ternyata ada 3 dan disampaikan oleh Ibnu Qudamah, salah satu ulama besar yang bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa 3 amal yang begitu besar, yang begitu istimewa, yang begitu super, sampai-sampai timbangan itu tidak mampu memikulnya? Maka ada 3. Yang pertama, yaitu adalah amalan ketika kita memaafkan orang yang mendolimi kita. Maka ini merupakan poin yang pertama di antara puncak amalan yang begitu berat ditimbang kelak pada waktu hari kiamat. Saking beratnya bobot pahala, maka Allah itu betul-betul nanti memberikan pahala yang begitu besar kepada orang yang pernah pada kehidupan di dunia dia terdolimi, dan ketika dia terdolimi hatinya besar, jiwanya lapang untuk memaafkan orang yang mendolimi dia, maka kelak pahala mereka itu tidak terbatas. Mosok Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam surat Asy-Syura ayat ke-40. Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun mereka yang memberikan maaf kepada orang yang mendolimi mereka, wa aslaha, dan dia berbuat baik kepada mereka yang mendolimi mereka, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya nanti akan diserahkan langsung oleh Allah dan tidak diwakilkan kepada para malaikat ketika membagikan pahala. Makanya sampai Rasulullah itu bersabda, kelak manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat itu bersuara keras, lantang memanggil satu orang yang memiliki sifat khusus. Apa itu? Malaikat berkata, man ajruhu 'alallah. Siapa yang pahalanya nanti diberikan oleh Allah langsung, tidak melalui kami? Maka kemudian orang-orang yang menyambut suara malaikat itu siapa? Orang yang dulunya ketika dalam kehidupan di dunia dia terdolimi, dia tersakiti, tapi besar hatinya memaafkan, maka menyambut suara malaikat itu, diarahkan oleh malaikat pada satu tempat. Pada tempat itulah Allah nanti akan memberikan pahalanya secara langsung, dan pahala itu tidak diwakilkan kepada malaikat saking beratnya bobot pahala ketika Allah memberikan kepada manusia yang sempurna mendapatkan pahala itu di sisi Allah. Coba kita bayangkan, pahalanya langsung yang ngasihnya Allah. Kita ambilkan analogi, kalau ada perlombaan, kemudian di situ ada juara harapan 3, siapa yang memberikan hadiahnya? Kalau hanya juara harapan 3, paling-paling yang memberikan hadiahnya ketua RW, paling banter bupati, karena juara harapan 3. Tapi kalau ada juara 1, yang memberikan bukan ketua RW, bukan bupati, tapi yang memberikan pasti langsung presiden, karena juara 1. Dan saya tidak tahu presidennya siapa, ya, karena sekarang masih bingung presidennya siapa. Maka kemudian sudah, nyantai aja, tenang aja, tanggal 17 sudah kita lewati. Mari kita tatap masa depan dengan yang lebih baik bersama dengan para ulama, insya Allah. Apa yang diaminkan? Maka kemudian kalau juara 1 yang memberikan pahalanya itu adalah langsung presiden, itu analogi. Karena ternyata pahala itu nanti ada 2, ada pahala yang dibagikan oleh para malaikat, ada pahala yang diperserahkan langsung oleh Allah. Dan siapa orang yang mendapatkan pahala langsung dari Allah? Yaitu adalah mereka yang dalam kehidupan di dunia ketika dia terdolimi, maka dia memaafkan orang yang mendolimi mereka, maka kelak orang yang semacam itu dipanggil oleh para malaikat, berkumpul pada satu tempat. Pada tempat itulah Allah akan memberikan pahalanya langsung, karena Allah itu membersamai bagi mereka yang hatinya lapang ketika memberikan maaf kepada orang yang mendolimi. Mendolimi itu apa? Dihujat nama ibu, dinodai kehormatannya, dibicarakan keburukan di belakang punggung kita tanpa kita dihadirkan, didatangkan nama kita dalam satu grup, kemudian dihujat bareng-bareng tanpa orang yang kita hujat kita datangkan dalam grup itu, diambil hartanya secara sepihak.
ataupun diutang tetapi dia tidak berkomitmen untuk membayar, itu bagian dari kezaliman. Makanya kalau ada orang yang mendolimi kita, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari amalan yang besar. Dan kita harus paham, teras kehidupan kita itu akan didatangi sama dua orang tamu. Ada tamu yang mereka itu selayak membawa bunga yang membuat kita bersyukur dan gembira. Ada pula orang yang datang pada teras kehidupan kita itu selayak membawa duri yang membuat kita terluka dan harus bersabar. Ironisnya, kita tidak pernah tahu siapa yang kemudian akan datang pada kehidupan kita. Ada yang datang membawa bunga sampai kita bergembira dan bersyukur, tapi tidak sedikit ada orang-orang yang nanti datang pada teras kehidupan kita itu melukai kita dan mendolimi kita. Dan ketika kemudian kita mendapati ada tipe yang kedua pada kehidupan kita, besarkan hatimu, lapangkan jiwamu, pikirkan pahala yang Allah berikan, maafkan. Karena orang yang memaafkan orang yang mendolimi mereka, maka pahalanya akan diserahkan langsung oleh Allah. Dan ingat, walaupun kita memaafkan, proses hukum dari Allah tetap berjalan, karena Allah itu paling benci dengan kedoliman yang dilakukan manusia kepada manusia. Jadi saya ingatkan, Ustadz, kalau saya maafin, terus bagaimana kedoliman yang dia lakukan? Kalau kita maafin, kedoliman dia tetap berjalan, itu hukum dari Allah terus berjalan. Kenapa? Karena sesungguhnya Rabb yang paling benci dengan kedoliman itu Allah. Makanya Allah menyampaikan dalam hadis riwayat yang sahih, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku haramkan kedoliman menimpa kepada sifatku, dan aku haramkan kedoliman itu terjadi di antara manusia. Dan kita mengetahui sampai Rasulullah mengatakan babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, ada dua dosa yang Allah akan berikan dosa itu balasannya di dunia, sebelum balasan itu nanti diberikan lagi oleh Allah di neraka. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, dolimnya kita kepada manusia itu utang. Kalau kamu tidak bayar hari ini, besok. Kalau nggak bayar besok, lusa. Kalau nggak bayar lusa, mungkin tahun depan. Tapi sebelum kamu menutup mata, kamu harus membayar cash dan kontan atas kedoliman yang kamu berikan kepada manusia. Karena tidak ada zat yang paling benci kepada kedoliman kecuali adalah Allah. Itu tidak usah khawatir. Dan kita ingat, kalau kedoliman itu sudah dibalaskan oleh Allah, balasan Allah itu lebih pedih dan lebih perih daripada balasan yang bisa diberikan oleh tangan dan kaki kita. Karena tangan kita kalau mukul paling-paling sakit sepekan, kaki kita kalau mukul paling-paling sakit 3 hari. Tapi kalau Allah sudah membalas kedoliman, Masya Allah, balasannya jauh lebih menyakitkan. Dan itu sudah Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan supaya kita tidak banyak mendolimi orang dalam kehidupan kita, terutama yang ngaji. Nggak usah mendolimin orang. Ibu ndak suka sama Ustadz, ya wajar ndak suka kok, tapi ndak usah dolimin. Kita ndak suka dengan tempat taklim ketika tempat taklim itu ilmunya belum sama dengan apa yang kita pelajari, ndak usah dihujat. Karena kalau kemudian kita sudah terjatuh kepada kedoliman itu, membayarnya itu terlalu mahal. Kenapa? Karena sesungguhnya lisan orang yang terdolimi itu dijadikan antara dirinya dengan Allah, tidak ada hijab, tidak ada balasan. Dan itulah yang kita khawatirkan kalau kemudian kita banyak mendolimi orang tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti bahwasanya kedoliman itu, orang itu bisa jadi diem. Loh, malah yang khawatir itu gitu. Kalau ada orang yang kita dolimi kok diem, itu malah kita khawatir. Kenapa? Berarti dia menitipkan itu kepada Allah. Dan kalau sudah menitipkan kepada Allah, balasan Allah itu lebih menyakitkan kepada orang yang berbuat dolim tanpa dia bertaubat. Karena sesungguhnya Allah itu paling murka kepada manusia yang tega mendolimi manusia yang lainnya. Makanya tidak ada kisah orang yang mendolimi itu hidupnya tenang. Coba lihat pasukan Amerika yang menjajah negeri-negeri muslim. Amerika ketika jajah Irak, para tentaranya ketika balik ke negeri mereka, stres mereka, Bu. 80% tentara Amerika kualitasnya setelah pulang dari medan perang itu kualitasnya ambruk. Dan banyak mereka itu ke psikolog. Kenapa? Mereka mendolimi negeri-negeri muslim ketika negeri muslim tidak berbuat kesalahan kepada mereka, tapi mereka menjajahnya, menodai kehormatan tanahnya, mengambil sumber daya alamnya, membunuh setiap orangnya. Pulang-pulang stres mereka, mendolimi wali-walinya Allah. Oh, jangan pernah berani kita, berarti kita mengumandangkan perang sama Allah, dan perang sama Allah itu tidak akan pernah menang. Jangan dolimin orang, balasannya besar.
Makanya sampai kemudian kita mendapati kalau orang sudah kita dolimi, hati-hati loh, lesannya dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Makanya sampai kita pernah mendapati kisah di dalam sirah para sahabat, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu sahabat yang mustajab doanya. Di antara 10 sahabat yang dijamin surga itu salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pernah dikisahkan seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah mengangkat tangan, saking mustajabnya beliau kalau berdoa, kalau sudah mengangkat tangan tek gini, lu sebelum turun sudah dikabulkan sama Allah. Masya Allah, belum turun sudah dikabulkan sama Allah. Dan rumahnya rame, didatangin orang-orang untuk meminta doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup sampai hari ini, mungkin kajian di sini tidak ada, karena semuanya lagi antri ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan. Loh, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah semulia itu, salah satu sahabat yang dijamin surga, itu pernah difitnah. Dan salah satu fitnah yang mendera kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Ya iya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau jadi imam sholat tidak becus. Sampai kepada telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sampai pula kepada telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika mendengar fitnah itu, karena fitnah itu sudah bertubi-tubi datang kepada beliau, yang dilakukan Sa'ad tidak marah, tidak emosi. Dia cuma mengangkat tangan berdoa, ya Allah, kalau yang memfitnah saya benar, berikan pahala. Tapi kalau dia mendolimi saya, menodai kehormatan saya hanya untuk mencari pujian di antara mulut manusia, berikan kepada dia 3 perkara. 1, panjangkan umurnya. 2, miskinkan terus. 3, jadikan dia dapat fitnah sebelum dia mati. Orang yang memfitnah saat itu namanya Qatadah, dan 3-tiganya dikabulkan oleh Allah. Kalau ibarat sinetron itu langsung ada suara petirnya, jeder, nah gitu. Kalau di sinetron, yang suka masih tertipu dengan sinetron kayak gituan itu loh, nah, itu biasanya paham. Kalau dulu saya pernah tertipu di SD, tapi sekarang sudah enggak. Maka ternyata 3 permintaan itu dikabulkan oleh kemudian Allah. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Qatadah. Apa yang Allah berikan kepada Qatadah? 1, umurnya sampai 80 tahun lebih, sampai kemudian alisnya nyambung kepada kumisnya, sampai kemudian jenggotnya, saking panjangnya itu. Dan itu sudah beruban, kumisnya aja, apa alisnya beruban. Miskin terus, nggak dapat rumah, kerjaannya itu hanya di pinggir-pinggir jalan dia. Itu pun sudah di pinggir jalan, kerjaannya itu nggodain perempuan yang lalu lalang di setiap dia melihatnya. Sampai orang itu tanya sama Qatadah, Qatadah, kamu ini sudah tua, nggodain perempuan lagi. Apa jawaban dia? Inilah hutang saya kepada Sa'ad yang Allah bayarkan untuk saya sebelum saya mati. Itulah kedzaliman, utang manusia kepada manusia. Ya, jangan pernah dzalimin orang, besar, konsekuensinya terlalu berat. Makanya ibu-ibu kalau ngaji sama saya, tapi setelah ini ibu dzalimin orang, menghujat ustadz, menghujat fulan, menghujat komunitas yang belum sama dengan kita, halah ndak usah ngaji, pulang aja. Tidak usah kita ketemu dunia akhirat. Anak tidak mau, demi Allah anak tidak mau. Tapi kalau ibu ngaji, kita ingin berkomitmen ngikutin sunnahnya Rasulullah, tapi kemudian kita menjaga diri, kalaupun ada orang yang belum sama dengan kita tidak gampang untuk menghujatnya, kita mendoakan lebih sering daripada menghujatnya. Ada ustadz kok ternyata belum sama dengan kita kemudian tidak mencelanya, mungkin dia punya ilmu yang belum kita ketahui, sambil kita memperbaiki dulu kualitas ilmu kita, monggo bareng-bareng. Karena orang dolim itu hari ini bukan hanya dikerjakan sama mereka preman di kampung rambutan, lu sama yang berjenggot aja sekarang banyak dolimin orang. Cingkrang nggak cingkrang, jenggot nggak jenggot, padahal jenggot dan cingkrang itu merupakan salah satu kulturnya sunnah yang harus kemudian kita tiru. Yang salah bukan sunnahnya, yang salah perilaku orang ketika menjalankan itu, lalu kemudian dia mendolimi orang lain. Jangan dolimin orang. Kalau kita yang terdolimi, kemudian kita terdolimi, kita dihujat namanya. Ada orang mengatakan, kenapa antum hujat fulan? Oh, saya nggak menghujat kok, saya cuma menyampaikan yang benar. Kalau antum sampaikan yang benar, datangkan dulu orangnya. Kalau ente omongin dia di belakang punggung antum kemudian tidak minta bukti dan dalil dari dia, itu namanya mendolimi. Jangan sampai kemudian sudah mendolimi tapi juga tidak sadar kalau mendolimi.
Maka kalau orang itu terdolimi, maka diberikan dua pilihan di dalam syariat. Satu, membalasnya, tapi tidak akan dipanggil malaikat kelak pada waktu hari kiamat. Membalasnya itu yang setimpal dan tidak boleh lebih. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ini balas kedoliman dengan kedoliman yang setimpal. Contoh, ibu disebut monyet lo, jawab monyet juga, sudah. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh katakan monyet lo, lu monyet, kucing, kerak, curut, kecebong, kampret, nah semuanya tidak boleh. Itu namanya terdolimi, tetapi menjadi orang yang mendolimi. Terdolimi 5 menit sebelumnya, pihak mendolimi setelah 5 menit setelahnya. Atau yang kedua, maafin, sudah maafin saja. Lalu kemudian kita nanti berharap semoga Allah akan memberikan tempat kepada kita dan bobot pahala kita itu begitu besar, mizan nanti tidak kuat untuk menanggung pahalanya, dan kita kemudian memaafkan. Biarkan proses hukumnya itu berjalan di hadapan Allah, karena tidak dibiarkan ibu. Dolim itu utang, dolim itu utang. Anak tidak pernah dapetin sampai orang yang dolim terus kemudian hidupnya tenang, demi Allah, hatta dia berilmu sekalipun kalau sudah dolimin orang. Bisa jadi pecah pembuluh otaknya, bisa jadi pneumonia sakit, itu bisa jadi karena kedoliman yang diberikan kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu. Jangan dolimin orang, nggak usah dibales. Coret-coret wajahnya, ibu kemudian coret-coret wajahnya, tidak usah. Biarkan Allah yang ngurusin itu, dan hidup kita lebih berharga daripada membalas kedoliman-kedoliman yang sampai kepada kita. Dan itu yang kita harus mengerti. Cuma kadang-kadang kan kita tanya, Ustadz kenapa ya kita didolimi? Kadang-kadang kita tidak pernah ngusik-ngusik dia, nyebut-nyebut nama dia tidak pernah, membicarakan dia juga tidak pernah, membicarakan keluarganya juga tidak pernah nyebut kita. Tapi dia tega untuk nyebut nama kita, menghujat nama kita, padahal kita tidak pernah ngusik-ngusik atas apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Simple, sederhana. Kadang-kadang Allah itu mengirimkan orang yang mendolimi kita karena Allah sedang merencanakan kita untuk mendapatkan yang baik. Cuma untuk meraih yang baik ini kita harus melewati proses dulu dan tahapan dulu untuk didolimi, baru kita akan mendapatkan yang baik yang Allah sudah siapkan. Cuma untuk mendapatkan yang baik itu, maka kita harus dalam kondisi terdolimi dulu dan bersabar. Rasulullah itu kalau tidak terdolimi di kota Mekah, tidak akan ketemu kota Madinah. Tapi setelah beliau terdolimi 13 tahun di kota Mekah, maka Allah membukakan jalan kepadanya, diberikan kota Yasrib yang akhirnya menjadi kota Madinah. Ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Ansar. Ketemu dengan Abu Dzar, sahabat Ansar. Ketemu dengan Abdullah bin Ruwaha, sahabat Ansar. Dan itu pun ketika Nabi ketemu dengan sahabat Ansar yang mulia, hatinya bersih dan hatinya bening. Setelah Nabi terdolimi di kota Mekah, setelah pamannya mendolimi Nabi, Nabi kemudian bersabar pindah ke kota Madinah. Dan siapa yang menyangka kota Madinah ketika terbit fajar kemenangan itu merambah. Jadi orang kadang-kadang itu kalau terdolimi itu merupakan jalan bagi Allah untuk memberikan pengganti yang lebih baik. Cuma harus terdolimi dulu. Jadi kalau ibu terdolimi, kamu terdolimi ya? Iya. Kok senyum? Ini fase Mekah, fase Madinah akan datang. Yang nanya malah pusing, artinya apa ini? Itu filosofnya kayak gitu. Makanya sampai kemudian kita menjumpai dalam beberapa hal itu, sampai kita mendapatkan orang-orang yang kemudian terdolimi itu kalau sabar, malah balasannya luar biasa. Ini contoh ya. Saya itu pernah ngisi di restoran Jakarta Selatan. Setelah ngisi kemudian ngobrol, dia berkata, Ustadz tahu nggak, saya itu punya bisnis restoran ini sampai punya bisnis dan cabang-cabang di Jakarta yang lainnya. Itu disebabkan ketika saya dulu jadi korban kedoliman. Saya difitnah, saya kerja di bank konvensional, kerja di BCA. Setelah itu ada tim saya, teman saya memfitnah saya. Dan atasan saya, bos saya lebih mendengar laporan dia daripada omongan saya. Padahal bos itu mengenal saya lebih lama daripada teman saya yang memfitnah saya. Manusia itu kan kadang gitu ya ibu. Manusia itu terkadang menghakimi orang berdasarkan apa yang dia dengar, bukan berdasarkan apa yang dia lihat. Banyak orang kayak gitu, dan saya sering menjumpai orang kayak gitu. Kenal dengan kita lama, kemudian dia menghakimi kita lewat apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat. Nah, itulah manusia.
Ya biasa kalau gitu. Nanti biasanya nanti juga dia akan diperlakukan orang kayak gitu. Akan dihakimi dia berdasarkan apa yang mereka dengar, bukan apa yang mereka lihat. Jangan hakimin orang dengan apa yang kita dengar, tapi hakimi dengan apa yang kita lihat. Difitnah beliau, dipecat secara tidak terhormat. Luntang-luntung pulang ke rumah, ndak punya pesangon, ndak punya apa-apa. Sampai kemudian dia ndak ngerti apa yang harus dilakukan, ndak punya pesangon. Persediaan tabungan semakin menipis, semakin menipis, semakin menipis. Pada saat itulah dia ingat sama ibunya. Sampai kemudian akhirnya dia karena bisa masak, maka dia sering masak untuk menepis frustasi pada hidupnya. Salah satu makanan yang kemudian diolah itu ceker. Dia masak ceker, dibuat bagaimana ceker itu seempuk mungkin itu ceker. Dan ternyata dimix dengan mie. Pada saat itu belum banyak mie itu ada cekernya. Dan kemudian ketika ada acara keluarga, dia share itu mie ceker. Banyak yang seneng, banyak pesen. Akhirnya banyak ngusulin, mbok kita punya warung besar, rame yang datang. Akhirnya punya rezeki beli toko, ruko dijadikan mie, tambah besar sampai membuka banyak cabang. Dan dia berkata, Ustadz, kalau saya tidak difitnah sama dia, mungkin hari ini saya masih kerja di bank konvensional dan pasti penghasilan saya jauh dari kata berkah. Tapi setelah kemudian saya difitnah sama dia, justru pada saat itulah kemudian Allah memberikan restoran ini dan banyak cabang setelah dia memfitnah saya. Makanya kalau saya tidak kesulitan untuk nyari orang itu, saya akan cari orang itu dan berterima kasih kepada dia dalam tanda kutip. Kenapa? Kalau bukan karena fitnahnya dia, maka restoran ini tidak akan pernah saya dapatkan dan tidak akan pernah saya peroleh. Makanya Masya Allah, itulah yang kita harus paham. Jadi kenapa orang itu kadang-kadang ngirimkan orang yang mendolimi kita? Pertama ya Ibu, Allah saja didolimin sama orang, Rasulullah didolimi sama manusia, apalagi kita, bukan Nabi, bukan Rasul. Yang kedua, kalau kita didolimi, maka itu cara Allah mengganti kita dengan sesuatu yang lebih baik. Cuma sabar, berhentilah di ruang tunggu dengan kesabaran sampai Allah akan mengirimkan pengganti. Dan itu akan kita dapatkan sebagaimana Nabi Muhammad ketika didolimi di kota Mekah, terbitlah kota Madinah. Dan itulah yang kita harus yakini dan harus yang kita imani. Jadi kalau kita memaafkan orang yang mendolimi, maka sesungguhnya pahalanya besar. Siapa figur orang yang bisa kita jadikan contoh tentang masalah ini Ustaz? Contohnya banyak kalau dalam kehidupan para salaf. Salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar itu ibu punya putri namanya Aisyah. Salah satu ujian berat yang pernah menimpa Aisyah itu apa? Pernah dituduh berzina. Itu Aisyah. Dan ketika Allah membersihkan namanya Aisyah dalam surat An-Nur 12-24, dibersihkan itu, kesuciannya Aisyah itu disaksikan oleh Allah bahwasanya dia tidak berzina. Abu Bakar itu baru tahu kalau termasuk orang yang memfitnah Aisyah itu namanya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini siapa? Termasuk keluarga dekatnya Abu Bakar. Mistah bin Usasah ini keluarga miskin. Saking miskinnya mereka mendapatkan bantuan dari Abu Bakar, nafkah tiap bulan menopang kehidupan mereka sehari-hari. Tapi ironisnya, tragisnya, justru Mistah bin Usasah itu termasuk yang menuduh Aisyah itu berzina. Padahal keluarga itu dibantu sama Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Ketika kemudian akhirnya terungkap siapa saja yang memfitnah Aisyah, termasuk Hasan bin Sabit, termasuk Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang paling besarnya, maka Abu Bakar sempat marah dan kemudian bersumpah, wa uqsimu billah wala unfik alaihi abada, saya bersumpah tidak akan pernah ngasih nafkah lagi kepada keluarganya Mistah bin Usasah. Tapi ternyata ketika turun ayat, luruh hatinya Abu Bakar, dimaafkan keluarga Mistah bin Usasah, dan kemudian kembali diberikan nafkah walaupun keluarga itu memfitnah Aisyah sebagai perempuan berzina. Itu contoh, Bu. Dan Abu Bakar saya yakin adalah orang yang insya Allah dipanggil oleh para malaikat untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, karena beliau memaafkan, kemudian dia memaafkan dan berbuat baik. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan, berbuat baik,
maka pahalanya itu di sisi Allah yang akan memberikan langsung. Itulah pahala orang yang terdolimi ketika memaafkan. Walaupun terdolimi itu pahalanya besar, tidak usah mancing-mancing untuk terdolimi. Tolong dolimin saya, tidak usah gitu. Karena itu sama dengan membukakan jalan keburukan neraka bagi saudara kita. Itu yang pertama. Ibnu Qudamah lalu menyampaikan yang kedua, pahala yang besar yang kemudian sampai bobotnya dan beratnya pahala itu hampir-hampir mizan, nanti tidak mampu untuk memikulnya dan tidak mampu untuk menanggungnya, yaitu pahala orang yang sabar. Mana dalilnya Ustadz orang yang sabar itu pahalanya begitu besar di sisi Allah sampai pahala itu tidak tertampung oleh mizan biasa tapi harus mizan khusus? Yaitu dalilnya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tiada batas. Ajruhum bighairi hisab, pahalanya itu tiada batas. Itu menunjukkan bahwasanya kesabaran itu merupakan salah satu besarnya pahala yang begitu berat ketika nanti ditimbang, sampai timbangan itu harus pakai timbangan khusus saking besarnya bobot pahala yang Allah berikan bagi orang yang sabar. Dan saya ingatkan untuk diri saya dan semuanya, Allah itu sebelum nyuruh kita untuk bersabar, Allah itu sudah mewajibkan kepada sifatnya itu sabar. Tidak pernah kita dapatkan Rabb yang paling sabar di alam semesta ini kecuali hanya Allah satu-satunya yang paling sabar. Makanya sampai Nabi itu memberikan testimoni, memberikan kesaksian bagaimana kesabarannya Allah. Apa yang dikatakan Nabi? Laisa hunaka syai'un asbar ala ada minallah wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Kamu tidak pernah dapatkan, kata Rasulullah, zat yang paling sabar satu-satunya di atas alam semesta ini kecuali Allah. Allah yang ngasihkan rezeki sama manusia, Allah yang ngasihkan kesehatan sama manusia, tapi sebagian manusia yang diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah justru menuduh Allah itu punya anak. Padahal tuduhan Allah itu punya anak itu tuduhan berat. Makanya pada surat Maryam sampai dikatakan oleh Allah itu kalau perkataan itu ditanggung oleh langit lapis 7, langit lapis 7 itu rusak berantakan gara-gara menanggung sebuah tuduhan bahwasanya Allah itu punya anak. Tapi perhatikan, ketika Allah dituduh punya anak, Allah tidak menghentikan laju oksigen yang disedot sama mereka yang mengatakan Allah punya anak. Allah tidak menghentikan laju gemericiknya air yang dia teguk membasahi tenggorokannya. Allah tidak menghentikan sandang, papan, dan pangannya kepada orang yang tega menuduh Allah itu punya anak. Itu saking sabarnya Allah. Bahkan Allah pun sabar sama kita. Dikasih kita kemudian rezeki di waktu pagi, tetapi kemudian kita di waktu siang menggantinya dengan kemaksiatan. Dikasih kenikmatan di waktu siang, mengganti kenikmatan di waktu siang ketika sore berbuat dosa. Ketika kita dikasih kenikmatan di waktu sore, malamnya kita bermaksiat. Tetapi Allah tetap menyempurnakan sandang kita, papan kita, pangan kita. Padahal ibadah kita kadang-kadang riya, kita niatkan untuk manusia. Ibadah kita kadang-kadang kita niatkan untuk dunia dan bukan untuk Allah. Tapi sabarnya Allah tetap memberikan manusia itu kenikmatan hidupnya walaupun dia membalas itu dengan kemaksiatan kepada Rabb yang memberikan kenikmatan itu. Itu sabarnya Allah, Ibu. Jadi Allah itu sebelum nyuruh kita untuk sabar, Allah sudah mewajibkan kepada sifatnya itu sabar. Makanya para nabi dan para rasul itu semua mereka itu diwajibkan untuk sabar. Makanya siapa nabi yang paling sabar itu? Ulul azmi ada 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Karena tingkat ujian mereka paling berat dan sabarnya mereka dalam dakwah itu paling besar. Makanya para nabi rata-rata mereka semuanya diwajibkan sabar. Ada nabi yang memiliki keistimewaan bersyukur, cuma satu, Nabi Sulaiman. Yang lainnya semuanya sabar. Yang syukur Nabi Sulaiman. Bahkan nabi sampai ketika mereka itu diwajibkan untuk bersabar, lo sampai nabi para rasul pun disuruh gembala kambing. Rata-rata nabi itu 80% kehidupan mereka itu menggembala kambing dalam buku sirah itu. Kenapa para nabi itu rata-rata mereka menggembala kambing ya Ustadz? Nabi Musa menggembala kambing, Syu'aib menggembala kambing, Harun menggembala kambing, hatta Muhammad itu menggembala kambing. Ternyata saya baru baca di buku sirah, para nabi itu rata-rata menggembala kambing karena menggembala kambing itu melatih kesabaran.
Makanya kalau ibu dapat punya teman kok tidak sabar gitu sama anaknya, suruh gembala kambing dulu sebelum punya anak. Mbak, gembala kambing dulu supaya sabar sama anak. Karena sabar itu merupakan perkara yang kemudian sangat penting. Makanya sampai-sampai Allah kemudian menyampaikan, Imam Ahmad itu berkata, Imam Ahmad sampai mengatakan Allah itu mengulang kata sabar di dalam Al-Quran itu 90 kali. Kenapa Allah katakan kata sabar 90 kali? Jauh lebih banyak daripada kata syukur yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena kedudukan sabar di hadapan Allah itu begitu besar. Makanya sampai para ulama mengatakan as-sabru fil iman kama salir ra'si fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan sabar dalam jasad itu sebagaimana perumpamaan kepala dalam tubuh. Karena samudra kehidupan itu tidak bisa dikalahkan kecuali dengan perahu kesabaran. Makanya kedudukannya kayak kepala. Ibu kalau ngelihat orang kehilangan tangan, hidup masih berlanjut. Kenapa Pak? Tangannya kok tidak ada satu? Ya Pak, kecelakaan waktu kerja, tapi hidup berlanjut. Orang kehilangan kaki, hidup terus berlanjut. Mana kok kakinya Pak? Iya pas nendang bola kekencengan gitu, lepas. Dapat musibah, tapi hidup terus berlanjut. Tapi kalau orang kehilangan kepala, selesai kehidupan. Mana kepalanya Pak? Di belakang lagi dicas. Nah, mungkin. Dan para ulama salaf itu mengatakan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala dalam tubuh, saking pentingnya. Makanya saking pentingnya kesabaran itu sampai-sampai ibu kan sudah belajar kan di kitab ini apa opening ceremony ketika mau orang masuk dalam surga itu. Karena kita harus paham ya, masuk surga itu ada opening ceremony. Piala dunia ada opening ceremony, ASEAN aja ada opening ceremony, masuk surga itu ada opening ceremony-nya. Dan salah satu opening ceremony-nya itu apa? Nanti orang kalau masuk surga itu ternyata mendapatkan perkataan indah dari malaikat. Saya jelaskan dulu, mungkin mengingatkan. Kita kan tahu ya, pintu surga itu ada berapa? 8. Hari ini tertutup, sepi. Dan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, wal ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa ya kadhid minaziham. Akan datang satu hari pintu-pintu surga itu nanti rame karena orang berebut ketika akan memasuki surga. Masya Allah, saya bayangkan itu. Dan semoga kita termasuk yang meramaikan pintu surga itu. Orang nanti kalau masuk surga itu berombongan-berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Nanti itu masuk surga itu zumara, berombongan-berombongan. Siapa yang mengetuk pertama kali surga ketika pintu surga tertutup? Yang mengetuknya pertama kali itu Rasulullah Muhammad. Khazinnya, penjaga surga itu ngomong, "Man anta? Siapa kamu?" Ngetuk-ngetuk. Ana Muhammad bin Abdullah, khatamun nabiyyin wal mursalin, saya penutup para nabi dan para rasul. Khazinnya berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak diperintahkan untuk membukakan pintu ini kecuali yang mengetuknya engkau adalah pertama kali." Rasulullah masuk. Setelahnya siapa? Rasul ulul azmi. Siapa setelahnya? Para rasul sisanya. Setelahnya siapa? Para nabi yang bukan rasul. Setelahnya siapa? Orang-orang yang hidup semasa para nabi dan para rasul dan beriman sama mereka. Setelahnya siapa? Para sahabat Rasulullah. Setelahnya siapa? Orang-orang yang istimewa di dalam amalnya yang menjadikan amal itu dia dipantaskan masuk surga. Ahlu sholah sama ahlu sholah, rombongan. Ahlu puasa dengan ahlu puasa, rombongan. Tidak ada masuk surga sendirian, Bu. Melipir-melipir gitu. Cuk, masuk. Tidak ada. Pastikan itu tidak ada. Ahlul dakwah dengan ahlul dakwah, ahlul Quran dengan ahlul Quran. Makanya kita itu harus berpikir dan berevaluasi, kira-kira amal apa yang memantaskan saya untuk masuk surga ya. Jangan sampai ahlu sholat lewat, kita bukan ahlu sholat. Ahlu puasa lewat, kita bukan ahlu puasa. Setiap di perempatan jalan kita batal puasanya. Ahlul Quran lewat, kita bukan ahlul Quran. Hafalan kita cuma 3 surat yang terakhir, ditambah Al-Kafirun aja ayat yang kelima muter-muter nggak ketemu sampai 1 jam Al-Kafirun nggak selesai. Itu namanya Al-Kafirun cita rasa surat Al-Baqarah. Nah, lama. Makanya Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dipintarkan sholat tahajud, kadang-kadang puasa sunnahnya nggak terlalu bisa. Tapi kalau tahajud jam 1 sampai setengah 4 selesai seger matanya. Tapi giliran puasa sunnah nggak mampu. Ada gelas berembun dikit batal dia.
Ada pula orang yang kemudian ketika dimudahkan puasa sunnah tapi kemudian sholat tahajudnya susah. Kenapa? Karena kalau sudah tidur ibarat gempa lewat tidak bisa bangun dia. Ada orang yang kemudian kadang-kadang tahajud tidak bisa, puasa sunnah tidak bisa, tapi sedekahnya kenceng. Itu kata Imam Ahmad, Allah itu membagi amal. Imam Malik, Allah itu membagi amal sebagaimana membagi rezeki. Kalau ada di antara ibu yang dimudahkan oleh Allah yang mana, pegang amal itu yang kita akan bawa, dan itu semoga yang memantaskan kita untuk masuk surga. Ya, karena nanti masuk surga itu berombongan-berombongan. Nanti kalau sudah masuk surga, memasuki surga, kaki sudah berada di surga. Apa ucapan malaikat ketika dalam opening ceremony orang masuk surga itu? Para malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian ketika dulu kalian di dunia. Ini loh balasannya surga ini, kekal kalian, nikmatnya tidak akan pernah hilang. Para malaikat ketika mengatakan salamun alaikum bima sabartum dalam opening ceremony ketika orang itu masuk surga, itu menunjukkan berarti hidup di dunia itu identik dengan kesabaran. Makanya orang beriman itu kan kayak penjara. Zina nggak boleh, megang perempuan yang belum dihalalkan nggak boleh, memandangin lama-lama nggak boleh, riba nggak boleh, khamr nggak boleh, buka aurat sedikit nggak boleh, kan kayak penjara. Tapi itulah kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu berbanding lurus dengan kenikmatan di surga. Layaknya kesabaran orang yang puasa, makanya nikmatnya ketika berbuka. Makanya kenapa Allah itu jadikan orang beriman itu ujiannya banyak, Ustadz, supaya dia merasakan nikmat nanti kalau sudah di surga. Kalau orang terlalu nikmat di dunia semuanya dibolehin, nanti di surga malah hilang kenikmatannya. Kenapa orang beriman itu dijadikan dunia itu kayak penjara? Ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang beriman, supaya nanti ketika di surga itu nikmatnya terasa, karena sudah melewati penjara selama hidup di dunia. Ibu kalau sudah terlalu lama sering duduk, yang diinginkan apa, Bu? Berdiri. Tapi kalau lama berdiri pengennya apa? Duduk. Orang mukmin itu kayak orang berdiri gitu loh, pengennya duduk. Makanya sekalinya duduk setelah lama berdiri itu nikmat betul. Kayak orang kalau naik kereta pagi, pas ketika lagi rame-ramenya, penuh, sesak, kita nggak dapat tempat duduk, yang kita inginkan apa? Sembari bergelantung ke tiang itu. Kita itu ngelihat orang duduk itu, ya Allah nikmat betul ya, kayak roti panggang itu. Sampai ada orang bergerak-gerak itu kita langsung deket-deket, karena kita berprasangka ini mau berdiri. Padahal cuma gerak-gerak doang, tidur lagi deh. Walaupun kadang-kadang kita duduknya itu sudah di Keranji, tinggal satu stasiun itu, pas duduk itu nikmatnya terasa gitu. Kenapa? Itulah kesabaran. Makanya kalau ada orang dimudahkan terus dalam hidupnya malah bingung, dari mana Pak dapat pahala kesabaran kalau semua itu dimudahkan dalam hidup. Makanya beberapa waktu yang lalu itu ada yang datang ke rumah saya itu ngomong, anak saya itu yang salah satunya itu ada masalah fisik, delay bicara gitu. Nangis bapaknya. Terus saya ngomong, loh Pak, kalau semuanya dimudahkan untuk bapak, lah dari mana kita dapetin pahala kesabaran? Justru ketika Allah ngasih ujian itulah di situ ada kesabaran, dan itu yang kita nikmati. Kenapa? Karena sabar itu salah satu amal yang begitu istimewa di hadapan Allah. Sampai nanti yang memberikan pahalanya langsung itu adalah Allah. Untuk siapa? Untuk mereka yang sabar. Gampang ngomongnya Ustadz, yang bilang susah ngomong siapa? Memang gampang ngomongnya, tapi yang paling berat itu bagaimana mengamalkan. Makanya kita saling menasihati supaya kita bisa mengamalkan pada kehidupan. Sabar. Karena sesungguhnya samudra kehidupan ini, karangnya, gelombangnya, batunya tidak bisa dikalahkan kecuali dengan orang yang bersabar. Dan saya ingatkan, orang solih itu belum tentu sabar. Kata siapa Ustadz? Imam Zawzi. Sering nggak kadang-kadang kita dapatnya ada seorang Ustadz tampaknya solih tapi marah-marah aja. Karena belum tentu orang sabar itu. Karena sabar itu ada 4. Ada orang solih dan dia bersabar. Ada orang nggak solih, ada orang yang solih tapi dia nggak sabar. Ada yang ketiga, orang maksiat sabar. Banyak orang maksiat itu sabar. Setan itu sabar. Udahin kita, gagal hari ini, besok masih ada hari lagi. Gagal besok masih ada lusa. Kayak maling. Maling itu kalau nggak sabar nggak bisa maling dia.
muterin rumah sampai anak buahnya itu kesel, pegel, letih. Bos, muterin rumah aja, kapan malingnya? Lu bosnya ngomong sabar. Padahal dia maling. Makanya betul kata Ibnu Jauzi, ada orang yang maksiat itu sabar. Pemain sinetron gitu, kemudian figuran, suruh pakai celana pendek gitu, sudah mulai tidak betah, pengen ninggalkan karena sudah nggak nyaman. Temennya ngomong harus sabar, jalan ini hanya bisa dilewati sama orang yang sabar. Oh kan gitu. Ada yang keempat, sudah maksiat tidak sabar. Nah itu maling baru sekali muter tidak sabar, maling ketangkep. Nah itu tidak sabar dia. Makanya semoga kita orang solih yang bersabar. Jadi kalau kita dapetin ada orang ngeliatannya solih, sukanya marah-marah aja, itu belum tentu orang solih itu sabar. Tapi ingat, sabar itu pahalanya begitu besar di sisi Allah. Faham yang kedua? Yang ketiga, apa pahala yang begitu besar yang Allah akan berikan langsung dan sampai-sampai timbangan tidak mampu memikulnya? Ibnu Qudamah lalu kemudian berkata, yang ketiga yaitu adalah orang yang diterima amal puasanya, yang diterima amal Ramadannya, maka itu amalannya begitu besar. Mana dalilnya Ustadz? Poin yang pertama Asyura 40, poin yang kedua Az-Zumar 10, yang ketiga dalilnya apa? Dalilnya itu hadis qudsi sahih, was-shaumul li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang nanti akan menggantinya langsung. Puasa itu untukku dan akulah yang akan menggantinya langsung. Yang unik itu hadis ini. Kenapa Nabi mengatakan, kenapa Allah itu mengatakan puasa itu untukku dan Allah yang menggantinya langsung? Karena ibu harus paham, semua ibadah selain puasa itu ada kemungkinan orang melakukan itu karena ada pandangan manusia. Ada orang sholat karena dilihat orang, ada orang umrah karena dilihat orang, ada orang yang sedekah karena dilihat orang. Itu semua ibadah selain puasa. Tapi uniknya, istimewanya puasa sampai Allah senang sama puasa itu apa? Karena kalau puasa itu betul-betul kita karena Allah. Kalau kita tidak karena Allah, pasti kita tidak puasa. Kenapa Ustadz? Karena kita punya 1000 tempat tersembunyi untuk membatalkan puasa kita. Tapi kenapa 1000 tempat yang tersembunyi itu tidak pernah kita manfaatkan untuk membatalkan puasa? Karena kita tahu walaupun di tempat tersembunyi Allah tetap melihat kadar puasa kita. Contoh nanti ketika duhur, wudhu kita berkumur-kumur, sekaligus neguk 3 tegukan bisa atau tidak? Bisa. Cegluk bes itu, Masya Allah ya siang ini panas betul. Tidak ada orang tahu. Tapi kenapa ketika kita punya kesempatan untuk neguk kita tidak mau? Karena kita tahu ketika orang puasa ini kalau saya teguk walaupun 1 juta manusia tidak ngelihat ketika saya neguk, saya tidak neguk. Kenapa? Karena Allah tahu tentang puasa. Karena istimewanya puasa itu kayak semacam itu sampai Allah mengatakan wassaumul li, puasa itu untukku. Lalu Allah menyertakan kata dalam hadis qudsi itu setelahnya wa najzi bihi, aku yang memberikan pahalanya langsung. Makanya saking gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan puasa itu Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang besar, yang kita ini tidak pernah tahu berapa kelipatan yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan puasa. Jadi maaf ya kalau ibu membaca Al-Kahfi 3 Jumat yang lalu, 1 hurufnya 10 kebaikan. Kalau sedekah 3 pekan lalu 700 kali lipat. Kalau ibu sholat syuruknya 3 pekan lalu sebagaimana umroh. Kalau kita dikirnya 3 pekan lalu sebagaimana membebaskan 4 budak. Kalau itu dilakukan di luar Ramadan. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang begitu besar. Saking gedenya Allah rahasiakan, tepatnya Allah itu melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Saking gedenya itu ibu. Makanya sampai disebut amal yang tidak bisa ditanggung dengan mizan biasa. Kenapa Allah merahasiakan amal yang dikerjakan di bulan Ramadan Ustaz? Karena Allah ingin memberikan motivasi kepada manusia supaya mereka itu bersemangat ketika melakukan amal di bulan Ramadan. Saking gedenya Allah merahasiakan. Contoh ya, analoginya gampang, mungkin sudah sering saya sampaikan. Kalau kita dapetin suami mau ngasih hadiah sama istri, kalau hadiahnya murah, kira-kira dirahasiakan atau diceritakan dari awal bu? Hadiahnya murah, kira-kira suami akan merahasiakan atau cerita dari awal?
cerita. Hadiahnya murah kok, ngapain dirahasiakan? Tidak menarik, jadi surprise. Hadiahnya apa Bi? Sandal 40.000, cari yang 30%, kan? Itu sudah disampaikan dari awal, karena hadiahnya cuma itu. Hadiahnya apa Bi? Makan padang, rendang 2, udang 1, teh tawar. Dan tolong ya, jangan cari padang yang sederhana, karena padang itu semakin sederhana semakin mahal, kan gitu. Yang ketawa ini korban sederhananya padang. Pasti cerita dari awal, karena hadiahnya murah. Dijadikan surprise juga enggak surprise. Hadiahnya apa Bi? Surprise, sandal. Lah ya, nggak enak didengar, nggak enak didengar Bi, enggak usah lah, buat kamu aja. Kan gitu. Beda kalau kemudian hadiahnya itu mahal. Hadiahnya contohnya rumah gitu, harganya 10M di Menteng, di Kemang Jakarta Selatan. Itu setiap istrinya mau nanya, itu pasti dirahasiakan tidak sama suaminya? Dirahasiakan. Hadiahnya apa Bi? Shh, tunggu tanggal mainnya. Maaf ya yang jomblo-jomblo ya. Padahal tinggal ngasih kunci. Lu sudah tinggal ngasih, hari hanya sudah datang, tinggal ngasih kunci, masih banyak syaratnya. Sudah hari hanya Bi, apa hadiahnya sudah tanggal 17 April ini, hadiahnya apa? Tutup mata dulu. Ah iya, tutup mata. Ya puterin rumah 24 kali, 24 kali muter. Hitung mundur dari 4.000, hitung mundur 4.000. Baru dikasih kunci. Setelah dikasih kunci, suami istrinya akan ngomong, Masya Allah ini apa? Kunci rumah. Di mana? Di Menteng. Berapa harganya Bi? 10 miliar. Kira-kira istrinya akan ngomong apa? Muterin rumah 60 kali juga nggak apa-apa Bi, kan gitu. Karena hadiahnya mahal. Maka itulah kenapa Allah merahasiakan amal di bulan Ramadan itu saking gedenya Ibu. Makanya maaf ya, Ibu tidak pernah dapatkan satu bulan sampai Allah mencintai bulan itu kecuali Ramadan. Dijadikan Ramadan itu keutamaannya sebagaimana Yusuf di antara 11 saudaranya. Kedudukan Ramadan itu sebagaimana NKRI itu melihat tanggal 17 Agustus. 17 Agustus itu kan historinya besar bagi negara NKRI. Saking gedenya histori itu, maka 17 Agustus itu ngasih remisi kepada para narapidana. Ramadan itu analoginya kayak gitu. Ramadan itu Allah betul-betul berkahi betul. Sampai pintu surga yang nggak pernah terbuka dibuka sementara pada bulan Ramadan. Neraka yang tidak pernah tertutup ditutup dulu. Sampai setan yang nggak pernah dibelenggu dulu ketika di bulan Ramadan. Sampai dijadikan atmosfer ketaatannya itu sangat terasa. Dan itu tidak pernah kita dapatkan atmosfer ketaatan itu kecuali di bulan Ramadan. Maaf ya kalau ibu-ibu nanya sama saya, apa bulan yang mendekati keutamaan Ramadan? Ada 2 kata para ulama dulu. 1, 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 pertama di bulan Muharram. Itu mendekati bulan Ramadan. Tapi 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 yang pertama di bulan Muharram, maaf ya, atmosfernya tetap berbeda dengan atmosfer ketika kita akan mendapati Ramadan. Ya atau tidak? Kita ini kalau mau Ramadan, masjid yang tidak pernah ngecat aja ngecat. Warteg yang tidak pernah pakai tirai warteg itu di bulan Ramadan. Sampai kemudian kita dapati orang pacaran kalau sudah di bulan Ramadan aja malu kalau pacaran kalau di bulan Ramadan. Kecuali yang sudah kebangetan itu, nafsunya sudah gede itu, setannya sudah dibelenggu kok masih pacaran. Berapa banyak orang pacaran kalau di bulan Ramadan itu malu. Ayo Mas ketemuan. Ramadan ketemuan. Nah, terus kapan? Nanti aja habis terawih kan gitu. Nah, ini contoh. Sampai kemudian kita dapati kan gitu loh, sampai TV aja kalau Ramadan itu berbuat religius, berubah religius. Sinetronnya itu kalau lihat itu kalau di TV, bagi yang masih punya TV itu, sinetronnya apa? Para pencari Tuhan, para surga, kurma, sejenak merenung diri, gitu. Itu kalau Ramadan. Coba kalau di luar bulan Ramadan, sinetronnya ndak jelas. Ganteng-ganteng serigala, apa maksudnya?
Maka kemudian itu berubah, lo sampai TV aja berubah kalau kemudian di bulan Ramadan, saking gedenya atmosfer yang Allah berikan ketika di bulan Ramadan itu. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam satu riwayat, man khurrima an khairiha faqad khurrima an kuliha. Lo siapapun yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada sisa-sisa bulan setelahnya. Kenapa kok gitu? Karena kalau siapapun yang tidak bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan, maka insya Allah dia pun tidak akan bisa untuk menghatamkan Quran pada sisa 11 bulan setelahnya. Kenapa? Di bulan Ramadan aja dia tidak bisa hatam, atmosfernya ketaatan aja tidak bisa hatam, apalagi di luar bulan Ramadan. Siapapun orang yang tidak pernah tertib dan disiplin dalam tarawehnya, sampai berantakan tarawehnya, kecuali 3 hari pertama doang dia taraweh, maka siapapun yang tidak tertib disiplin dalam tarawehnya, padahal taraweh itu sholat tahajud di waktu bulan Ramadan, pastikan di luar bulan Ramadan itu tahajudnya berantakan. Siapapun yang di bulan Ramadan kok bakhil, pelit, maka Allah akan jadikan di luar bulan Ramadan itu pasti lebih pelit. Kenapa? Di bulan Ramadan yang atmosfernya ketaatan aja dia tidak mampu berbuat baik kok. Analoginya gampang ibu, sebagaimana kalau kita diperkenankan oleh Allah untuk umrah. Kalau kita sedang umrah, tiba-tiba kita mendapati shop pertama di seluruh dunia berhadapan langsung Ka'bah. Kalau ada orang kok sholat di depan Ka'bah semacam ini, kok dia tidak bisa khusyuk, masih mikir dosa, masih ngechat pacarnya, masih ngechat kemudian pasangan zinanya, masih mikir meeting, masih mikir dunia, padahal di depannya Ka'bah. Kira-kira evaluasinya apa kepada dirinya? Kita akan mengatakan kepada diri kita, lu kalau ente di depan Ka'bah aja tidak bisa khusyuk, terus di mana ente bisa khusyuk dalam sholat? Paham? Kalau sampai ada orang kok di bulan Ramadan tetap dolim, apalagi di luar bulan Ramadan. Kalau ada sampai orang di bulan Ramadan kok tetap curang, apalagi di luar bulan Ramadan. Kalau sampai ada orang kemudian di bulan Ramadan dia tetap menghujat orang lain, apalagi di luar bulan Ramadan. Kenapa? Man khurrima an khairi faqad khurrima an kuliha. Siapapun yang diharamkan kebaikan, maka diharamkan kebaikan pada bulan-bulan setelahnya. Itu karena luar biasanya Ramadan. Makanya Ramadan itu anak tangga terdekat untuk mendapatkan surganya Allah itu. Karena Allah itu akan melihat indikator kebaikan dan keburukan kita itu ya di bulan Ramadan itu. Ya, walaupun kita Ramadannya itu menjalani ketaatan jangan hanya di bulan Ramadan, tapi Ramadan itu indikator yang akan dilihat oleh Allah dari kehidupan kita. Makanya sampai kita dapatkan dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya itu, Tolha itu pernah melihat ada 2 orang bersahabat, akrab, soulmate, kalau bahasa kita dulu SD, CS-nya. Mereka itu bersahabat itu, mereka bareng-bareng masuk Islam, sampai kemudian akhirnya ada jihad, ikut dua-duanya jihad. Kemudian yang pertama meninggal dunia dalam jihad, ini yang pertama meninggal dunia, yang kedua masih hidup. 1 tahun setelahnya baru kemudian dia meninggal dunia. 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di dunia jihad. Ketika dua-duanya ini telah meninggal dunia, maka Tolha bermimpi, dan ketika dia bermimpi dia jumpai 2 orang sahabat ini di dalam mimpinya di depan sebuah tempat yang dikira oleh Tolha itu surga. Yang unik, ada panggilan di dalam surga itu. Yang dipanggil pertama kali untuk masuk surga itu siapa? Sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama, itu pun bukan di dunia jihad, masuk ke dalam surga dulu. Lama baru kemudian sahabat yang pertama meninggal di dunia jihad dipanggil untuk memasuki surga. Bangun Tolha. Dan ketika Tolha bangun tuh, Tolha mikir gitu, bingung gitu loh, kenapa sahabat yang 1 tahun setelah meninggal yang pertama kemudian yang dipanggil dulu ke surga? Ngomong kepada circle-nya yang terdekat itu, dia bicara, kemudian pembicaraan itu nyampe ke telinga Nabi, dan ketika nyampe kepada telinga Rasulullah dipanggil Tolha, sini Tolha, sini Tolha. Ya Rasulullah, loh yang kamu herankan dari 2 orang ini apa? Oh, aku sempat mendengar pembicaraanmu. Iya, gimana saya tidak heran ya Rasulullah, ini yang pertama meninggal lebih dulu di dunia jihad, yang ini meninggal 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di dunia jihad, tanpa meremehkan bagaimana jihad itu puncak amalan Islam. Tapi kenapa yang kedua ini malah dipanggil dulu ke dalam surga, baru sahabat yang pertama? Perhatikan kata Rasulullah,
Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya yang ini masih mendapati kelebihan sholat wajib dan sholat sunnahnya? Iya ya Rasulullah. Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya ini mendapati kelebihan 1 Ramadannya lebih daripada sahabat yang meninggal lebih dulu? Iya ya Rasulullah. 1 Ramadan kelebihannya dan sholat rakaat yang dia lakukan selama 1 tahun, itulah yang membedakan nasib mereka ketika di surga. Itu 1 Ramadan sudah membedakan nasib orang. Makanya kalau Ramadan kita ini, Masya Allah, mumpung kita masih pada hari yang ke-11, maka fahami bahwasanya kita berada pada amal yang begitu besar, sampai-sampai nanti timbangan tidak bisa untuk mengukurnya dan menakarnya. Saking gedenya pahala orang ketika di bulan Ramadan. Hatamkan Quran, sempatkan nanti itikaf. Saya tidak bisa itikaf 10 hari Ustadz. 7 hari boleh? Boleh. 5 hari boleh? Boleh. 3 hari boleh? Boleh. 1 hari ya kebangetan tapi boleh, tapi diperbolehkan. Ya, kasih tahulah sama suaminya, Bu, kamu 1 tahun Mas nyari uang, Allah cuma manggil kita 10 hari, masih kamu pakai nyari duit juga. Para sahabat tuh kehidupannya sesulit apapun selalu punya waktu untuk Allah 10 hari yang terakhir. Allah tidak minta banyak, Allah minta 10 hari tak. 10 hari. Udah 10 hari kamu fokus sama akhirat, 10 hari tak. Makanya pada 10 hari pada zaman Nabi itu redup, ekonomi itu redup. Abdurrahman bin Auf tidak jualan, Utsman bin Affan tidak jualan, redup, hanya yang dipikirkan dakwah sama kemudian ibadah. Kalau di tempat kita kan enggak, 10 hari yang terakhir itu malah perputaran ekonomi dan uang itu paling tinggi. Yang enggak pernah nuker uang, ya kan? Uang recehan 2000 punya Mbak, loh nuker uangnya segitu. Yang enggak pernah ke bengkel kalau 10 hari yang terakhir, mana ya bengkel yang masih buka? Yang nggak pernah beli kue kering, yang nggak pernah beli sirup marjan, beli sirup marjan. Dan itu terkadang malah menjadikan 10 hari yang terakhir kita itu rusak. Dan saya ingatkan ibu-ibu, Ramadan itu ada 10 hari jumlahnya 3, ada 3. Kalau 10 hari yang pertama kita diterima oleh Allah, Allah jadikan 10 hari yang kedua kita lebih baik daripada 10 hari yang pertama. Kalau 10 hari kita yang kedua diterima, Allah jadikan 10 hari yang ketiga ini jauh lebih baik daripada 20 hari yang pertama. Makanya Nabi 10 hari terakhirnya itu selalu beda dibandingkan 20 hari yang pertama. Nabi itu kalau 10 hari yang terakhir apa? Mengencangkan sarungnya, tidak nyampuri istrinya. Berhenti dulu, libur cuti, dikencingin sarungnya, membangunkan keluarganya lebih pagi, memanjangkan malamnya lebih panjang dan tidak banyak tidur. Itu dilakukan Nabi, bukan 10 hari yang pertama, bukan 10 hari yang kedua, tapi 10 hari yang terakhir. Dan kita harus paham, amal itu tergantung penutupnya. Perlombaan Ferrari, perlombaan F1 itu yang dicari orang bukan putaran pertama, tapi putaran terakhirnya. Grand Prix itu yang dicari orang bukan putaran awalnya tapi putaran terakhirnya. Bola itu yang dicari itu ketika sudah menit ke 90 kelihatan langsung skornya, karena seluruh perbuatan itu dilihat bagaimana akhirnya. Sama dengan Ramadan itu dilihat bagaimana proses akhirnya. Dan itulah yang kita harus paham, ini amal yang dijadikan oleh Allah, diberikan pahalanya langsung oleh Allah. Jadi ada 3 amal yang mana hampir-hampir timbangan tidak mampu memikulnya. 1, memaafkan orang yang mendolimi. 2, bersabar. 3, yaitu orang yang diterima amal Ramadannya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahannya, dan insya Allah kita akan kajian lagi 175 jalan ke surga bulan depan kalau sudah kita bertemu. Pastikan punya buku. Selama ibu-ibu tidak punya buku, maka kita tidak kajian kitab, ya. Pastikan punya buku, harganya murah, insya Allah tidak sampai 100.000, tapi investasinya besar. Teman duduk yang paling baik adalah buku.
Sebelum nanti ada yang tanya, saya akan memberikan hadiah 2 orang. Ya. Ini poster, ya. Kemudian dibuat oleh santri. Bagi yang bisa menjawab, nanti mendapatkan poster ini terhadap pertanyaan saya. Bagi yang tidak bisa menjawab, tidak perlu terjadi pertumpahan darah. Di luar ada, silakan beli, harganya cuma 25.000. Dan tidak diambil keuntungan sama sekali untuk pribadi, semuanya dilarikan untuk dakwah, untuk membantu pondok yang saya kelola. Insya Allah kita sembari mendapatkan poster, maka kita berinfak. Harga minimnya 25.000, tapi kalau pengen nawar 2 juta ya alhamdulillah banget, insya Allah bermanfaat. Pertanyaan pertama saya tanya, angkat tangan, sebutkan namanya, baru dijawab. Dan tidak boleh malu, karena orang yang malu dan sombong sama-sama tidak mendapatkan ilmu. Pertanyaan yang pertama, sebutkan sahabat yang difitnah lalu dia berdoa mendoakan kepada yang memfitnahnya. Jangan dilihat. Ya, Ibu. Assalamualaikum, nama Salam. saya Eki. Jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang memfitnahnya namanya siapa? Qatadah. Apa? Qatadah. Ya. Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Panjang umurnya, Panjangan miskin umurnya. dan dalam Miskinkan fitnah. dia dan kena fitnah. Masya Allah. Silahkan Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua paling mudah. Siapa ulama yang menyebutkan bahwasanya ada 3 amal yang hampir-hampir mizan nanti tidak mampu menanggungnya? Siapa yang menyampaikan penjelasan tadi? Iya, Ibu. Yang paling belakang. Iya. Siapa? Ibnu Qudamah. Masya Allah. Silakan. Ya, alhamdulillah. Bagi yang tidak mendapatkan silakan di depan, insya Allah bermanfaat. Ya, kemarin mungkin ada yang sudah mendapatkan, bagi yang belum mendapatkan, insya Allah bisa mendapatkan dengan sembari kita berinfak dan bersedekah. Ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada pertanyaan. Oh, sudah sedikit aja pertanyaannya. Bulan Ramadan itu bulan tilawah. Banyak-banyak baca Quran, nggak usah banyak nanya ya. Ustadz, apakah orang yang tertipu travel umrah termasuk orang yang didolimi? Ya iya. Kalau dia merencanakan memang untuk mendolimi dengan melalaikan kewajiban untuk menjalankan amanah, harusnya uang sudah disetor langsung dikirimkan tiket, tapi dipakai investasi dulu, nah, itu termasuk mendolimi. Sudah memaafkan dan minta balasan di akhirat, bagaimana Ustadz? Apakah diperbolehkan? Tidak usah khawatir Bu, orang mendolimi itu balasannya dunia dan akhirat. Tidak usah diminta pun Allah akan bayarkan. Tapi kalau sudah memaafkan ya sudah, biarkan Allah, tidak usah balasan di akhirat ya, itu namanya memaafkannya setengah hati. Memaafkan itu kayak Abu Bakar itu kepada Mistah bin Usasah, dimaafkan, pure dimaafkan, dan tidak ada keinginan membalas, karena dia tahu yang membalas nanti Allah. Bagaimana pahala dan amalan wanita yang haid di 10 hari Ramadan terakhir? Pertama, ridho sama takdir. Karena Abu Darda berkata, tidak ada amalan yang paling pokok setelah kita beriman sama Allah kecuali ridho kepada takdir. Bahkan Nabi mengatakan, lau anfaqta misla jabala Uhudin maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kalaupun kamu kemudian infak satu gunung Uhud emas, kemudian kamu sembari menggugat takdir dan tidak menerima pemberian takdir yang diberikan oleh Allah, satu gunung Uhud emas yang kamu infakkan tidak ada, dan tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima. Makanya ridho kepada takdir itu pahalanya besar. Jadi kalau ibu pada waktu 10 hari yang terakhir tamu datang, alhamdulillah ya Allah, berarti Allah tahu keletihan ibu,
Allah ngerti keletihan ibu, Allah ngerti kepenatan ibu, disuruh istirahat. Terus ridhonya ibu sebanding dengan orang yang itikaf, insya Allah bahkan mungkin bisa jadi lebih besar. Apa yang saya lakukan Ustadz kalau kemudian kedatangan tamu siklus bulanan itu? Banyak zikir, kan masih diperbolehkan zikir. Bangun ketika waktu sepertiga, jangan kemudian malah tidur. Suaminya sampai ke warteg kalau mau menjelang subuh. Sampai kemudian tukang wartegnya bilang, loh istrinya nggak masakin, lagi kedatangan tamu. Jangan gitu, tetap bangun memasakkan sembari berdoa. Karena waktu sepertiga malam itu disunahkan untuk banyak berdoa. Yang kedua, kiat khusus mendapatkan keberkahan pahala dalam 10 hari yang terakhir Ramadan bagi yang haid, ya tadi ridho kepada takdir. Banyak-banyak bantu Bu. Kalau ada satu pintu yang tertutup, ada pintu yang tertutup, buka pintu yang lainnya. Ibu tertutup melakukan amal itikaf misalkan di bulan Ramadan, tidak bisa taraweh, buka amal yang lain, memberikan makanan berbuka. Minta sama suaminya jatah, Mas minta 3 miliar dong. Loh untuk apa? Saya pengen ngasih makanan berbuka untuk orang satu komplek kota wisata. Nah, itu cara membuka satu pintu ketika satu pintu telah tertutup. Bantu masjid, datang ke masjid, ke bagian dapur, saya nyiapin apa? Ibu mau nggak tiap waktu ngambilin makanan sebelum maghrib? Siap, saya laksanakan. Karena untuk mengganti amalnya dia ketika dalam haid. Kenapa? Allah kalau nutup satu pintu, maka Allah pasti membukakan pintu-pintu yang lainnya. Manfaatkan pintu-pintu lain yang dibukakan oleh Allah. Ya, nggak bisa itu juga. Saya bisanya di rumah, ya sudah ekstra khidmah sama suaminya. Setiap suaminya pulang dari tarawih dipijitin, diberikan kata-kata yang menyenangkan. Sampai suaminya bilang, tumben kamu baik. Ya, ini untuk ganti haidnya saya ketika saya tidak bisa maksimal di bulan Ramadan. Itu yang kita lakukan. Boleh nggak Ustadz wanita itu itikaf? Boleh, dengan 3 syarat. 1, izin dari suaminya. Kalau suaminya nggak ngizinin, nggak usah marah, nggak usah bertengkar. Mau itikaf, jangan, saya butuh kamu 10 hari yang terakhir di rumah. Nggak usah ngomong dasar suami nggak paham sunnah, nggak usah gitu. Mentaati suami itu wajib, itikaf itu sunnah. Jangan dibenturkan yang wajib dengan yang sunnah. Berarti suami kita punya hak. Kalau dia mengatakan silahkan, boleh. Yang kedua, pilih masjid yang betul-betul menjaga tertutup wanita. Dan Masjid Darussalam yang saya tahu dia menutup rapat itu, dia bagus ketika menutup kemudian wanita itu supaya tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Contohnya kalau punya anak masih kecil 1 tahun baru menyusui, ya jangan dipaksakan, jangan didudukkan anaknya di meja. Gini nak, mama itu mau itikaf, tolong kamu mandiri ya 10 terakhir ini. Jangan gitu. Berarti kemudian menyusui, merawat anaknya ketika kecil lebih utama. Apabila seseorang pernah melakukan dosa maksiat di bulan Ramadan dan yang bersangkutan telah bertobat, apakah dosanya terampuni? Tidak ada dosa yang tidak terampuni selama bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Yang tidak terampuni itu dosa syirik ketika dibawa mati. Apakah kita termasuk orang yang dolim apabila marah-marah terhadap orang lain yang memang bersalah dan melakukan kesalahan? Ya kalau kesalahannya, kita marah-marahnya sepadan dengan kesalahannya boleh. Tapi kalau kita kadang-kadang tidak menyadari, kita berlebihan ketika kita memarahi orang terhadap kesalahannya, itu yang tidak boleh. Semua itu sesuai kadarnya. Ramadan tahun lalu bacaan Quran saya tidak sampai khatam. Pertanyaan, untuk Ramadan sekarang sebaiknya melanjutkan bacaan tahun lalu atau mulai lagi dari awal? Melanjutkan boleh. Berarti setahun nggak baca ya? Berarti ibu bacanya Quran pas Ramadan doang. Rob yang kita sembah di Ramadan Allah, Rob yang kita sembah di bulan Syawal Allah, Rob yang kita sembah di bulan Dzulhijjah Allah. Jangan kita merasa kalau Ramadan itu nyembah sama Allah, kalau di bulan Syawal nggak lagi nyembah sama Allah. Robnya sama kok, ya ibadahnya harus tetap sama. Jangan beribadah satu musim hanya di musim Ramadan, karena menjadi muslim itu segala musim, bukan hanya di musim Ramadan saja. Jangan hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Salam takzim saya kepada setiap keluarga. Ya.
Sudah ibu ya, karena saya orangnya sabar ya sudah. Sabar itu jangan ngomong-ngomong jadinya riak, banyak yang gitu. Saya itu orangnya sabar Ustaz, ya sudah diam aja, enggak usah cerita. Saya seorang istri sudah 28 tahun menikah, suami saya pemabuk. Sudah berbagai cara saya lakukan untuk dia. Tobat 2 tahun lalu, saya gugat cerai tapi tidak putus karena dia mau berubah. Cuma 3 bulan dia berubah, sekarang lebih parah lagi. Apa yang saya harus lakukan? Kalau ibu mampu untuk nunggu, tunggu selama ada komitmen dia bertobat. Kalau saya lihat dia sudah ada komitmen, cuma jatuh lagi. Ada seorang sahabat yang kayak gini, namanya siapa? Abu Mijan As-Sakhafi. Kesenangannya itu apa? Minum aja. Tapi kalau jihad nggak pernah kelewatan. Makanya pada waktu minum keberapanya, maka akhirnya komandan perangnya ngomong, ini Abu Mijan itu ikat aja, jangan ikut jihad. Kalau laki-laki sekarang nggak ikut jihad seneng. Kalau sahabat dulu nggak ikut jihad sedih, diikat dia. Terus mendengar para sahabat sedang berjihad mau memandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Abu Mijan nangis, dia berkata, ya Allah, gara-gara minuman laknat saya tidak bisa berdebu dengan debu jihadmu. Kemudian ada salah satu istri komandan perang itu kemudian lewat, kemudian Abu Mijan berkata, Mbak tolong saya dilepasin dong Mbak. Ini bahasanya orang kota wisata. Gimana aku lepasin? Kamu sedang dihukum gara-gara minuman laknat yang kamu teguk. Iya, nanti sebelum jihad selesai, peperangan selesai, saya akan balik lagi, saya akan kemudian ikat lagi Mbak. Jangan khawatir lah, tapi izinkan saya berjihad, jangan sampai saya kelewatan untuk melewati nikmatnya debu jihad. Luruh wanita itu, tidak tega. Wanita kan suka tidak tega, dilepas. Ingat ya Mas, nanti sebelum jihad selesai kamu harus balik. Siap Mbak, bahasanya kita, karena matannya saya nggak hafal. Maunya gitu. Akhirnya beliau Abu Mijan, kemudian akhirnya beliau itu pakai apa? Beliau pakai kemudian topeng. Topeng itu hanya menutupi kemudian seluruh wajahnya kecuali matanya. Dia berjihad dengan luar biasa. Yang saat itu kaum muslimin hampir kalah, kemudian kedatangan orang yang bertopeng ini keadaan terbalik. Sampai komandan perang itu berkata, kalaulah bukan Abu Mijan yang aku ikat di belakang, ini pasti Abu Mijan. Ini gaya perangnya itu kelihatan, karena gaya perang itu kelihatan. Kayak orang gaya nulis itu kan nggak bisa disamakan. Gaya perang itu kelihatan orang beda-beda. Cara menentukan pedang itu tiap orang beda-beda. Ini kalau bukan Abu Mijan yang aku sedang ikat, ini pasti Abu Mijan. Padahal dia nggak ngerti, istrinya yang membebaskan itu. Sampai kemudian menerjang dan mengalahkan barisan musuh. Keadaan terbalik, yang asalnya mau kalah kemudian menang dengan izin Allah. Ini namanya Faris Mulassam, yaitu pahlawan bertopeng dia. Setelah menang hampir selesai, balik itu kemudian Abu Mijan itu, lalu kemudian mengikat dirinya kembali. Disitulah kita paham, orang yang bertobat itu ada dua Bu. Ada yang setegar Umar bin Khattab, sekalinya bertobat lurus hidupnya. Ada yang jatuh bangun ketika dia bertobat. Kalau dia tetap menyatakan komitmen ingin bertobat, tapi jatuh lagi, sabar untuk mengulurkan tangannya. Kecuali tidak pernah, setiap ibu ngomongin dia nantang. Pilih saya atau minuman? Minuman. Bertobat enggak? Tapi kalau saya lihat tadi dari tulisan ibu, dia berkomitmen, jatuh lagi. Mungkin bagi kita yang tidak pernah menikmati khamr, kita akan mudah mengatakan, apa susahnya ninggalkan khamr? Karena kita nggak kecanduan. Tapi bagi orang yang kecanduan, susah ninggalin khamr itu. Makanya di Amerika itu sampai dibuat itu ruang-ruang khusus, itu komunitas-komunitas pencandu khamr itu. Sampai pernah kan ada kisah nyata pesawat yang kemudian ini gara-gara pilotnya itu juga peminum khamr itu, pecandu. Sampai dia mengakui sendiri bahwasanya dia pecandu sampai dihukum. Karena bagi pecandu itu susah ninggalin itu. Jadilah orang menjadi pintu terdepan bagi orang ketika taubat, selama dia sudah menyatakan bertaubat. Kalau jatuh lagi, diulurkan tangan. Jangan sampai kemudian ketika ibu tinggalkan, keadaannya lebih parah. Bagaimanapun dia adalah anak dari bapak dari anak-anak kita. Ustaz, apakah pelaku selingkuh termasuk dolim? Iya, kalau kemudian dia meniatkan itu hanya untuk bermain-main dan untuk kemudian berbuat zina.
Tapi kalau dia meniatkan yang syar'i dengan jalan yang syar'i, jalannya syar'i, maka itu bukan selingkuh. Ada seorang laki-laki menikah, kemudian dia ingin untuk menambah kembali dengan jalan yang syar'i, tidak menempuh dengan jalan yang haram, maka itu bukan kezaliman. Tapi kalau kemudian dia menempuhnya dengan jalan-jalan yang haram, maka itu adalah termasuk kezaliman. Ustadz, manakah yang harus didahulukan, mandi junub dan sholat atau menyiapkan sahur untuk suami? Yang menyiapkan sahur untuk suami dulu. Karena kalau kita puasa junub, sah atau tidak sah puasanya? Kalau kita puasa masih junub, sah atau tidak sah puasanya? Siapa yang mengatakan sah, angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak sah? Yang kayak gini nih yang bikin saya tertekan dalam dakwah ini, kayak gini nih. Ditanya apa nggak dijawab. Udahlah, habis ini saya pulang aja. Ibu junub, ya sabar. Kalau sabar masih di sini. Kan sabar nggak usah diomong. Kurang sabarnya apa saya kesini? Ibu junub puasa, sah atau tidak sah puasanya? Sah. Kalau aktivitas itunya malam. Tapi ketika malam cuma wudhu, tidur, bangun-bangun kemudian sudah subuh, maka kemudian baru mandi, sah atau tidak sah? Sah. Kecuali kemudian junubnya jam 1 siang, aktivitasnya duha, itu bukan hanya tidak sah, dosa. Makanya ada sahabat pada zaman Nabi melakukan itu, dosa besar itu. Datang kepada Rasulullah, ini waqa'tu baina imraati ya Rasulullah, innama halaktu, saya ini jatuh dosa besar. Apa dosamu? Saya mencampuri istri saya di tengah siang hari bolong di bulan Ramadan. Dosa besar itu, ibu. Tapi lihat Rasulullah itu, pemilik garansi sunnah itu, lembut ngomong sama pelaku dosa besar. Ya sudah, antasuma syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Langsung dijawab, lautiq ya Rasulullah, saya tidak kuat. Coba kalau nabinya kita, coba dulu, dicoba aja belum udah ngomong tidak kuat. Kamu itu tidak sesuai sunnah. Ini gitu kalau mungkin ustadznya kita. Alhamdulillah itu Rasul. Lautik ya Rasulullah, saya tidak kuat ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, ya sudah, kamu bebaskan budak. Saya tidak punya uang ya Rasulullah, membebaskan budak. Ya sudah, kalau gitu kamu berikan 60 orang miskin makanan. Ya Rasulullah, siapa yang lebih miskin daripada saya di keluarga saya? Rasulullah cuma senyum. Coba lapangnya hati orang yang memiliki sunnah. Balik Rasulullah ke dalam, ngambil korma, kasih sama dia, kasih kepada fakir miskin di sekitarmu. Dijawab lagi, tidak ada yang lebih membutuhkan kecuali saya ya Rasulullah. Ya sudah, buat kamu saja. Itu Rasul, Bu. Tapi jangan dicoba. Nggak apa-apa kok mas, kata Rasulullah, kalau nggak kuat puasa 2 bulan bebaskan budak. Jangan gitu ya, kejadian beneran. Sabarlah. Tuh, sabar lagi kan. Untuk wanita lebih afdal tarawih di rumah atau di masjid? Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Kalau ibu nanya sama saya, tarawihnya perempuan itu afdal di rumah. Nanti kalau ada dapat ustaz mengatakan lain, ini semonggo pendapat fikih beda-beda kok. Mana dalilnya bahwasanya wanita lebih utama di rumah, Ustaz? Sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha, wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi baitiha, wa sholatiha fi baitiha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Ini misalkan denah. Ini misalkan denah rumah. Ini ruangan kecil kamarnya, ruang pribadinya, ini kamar gedenya, ini ruang tamunya. Rasulullah berkata, sholatnya perempuan di ruangan yang paling kecil lebih utama daripada sholatnya di kamar yang lebih gede. Sholatnya dia di kamar lebih gede lebih utama daripada sholatnya di ruangan yang lebih luas. Dan sholatnya di ruangan yang lebih luas lebih utama daripada sholatnya dia di masjidnya. Berarti afdal di mana? Di rumah. Cuma kemudian kalau pingin ke masjid, tidak apa-apa, nggak boleh dilarang. Mana dalilnya? La tamna'u ima Allahi anil masajid. Tidak boleh melarang hamba Allah datang ke masjid. Saya pengen sholat di masjid, Ustaz. Kenapa?
suami saya kalau terawih ndak pulang-pulang, temenin. Saya nggak nyindir ya, saya khawatir nikah lagi habis terawih dia, semoga. Tapi lebih afdal di rumah. Saya pengennya di masjid Ustaz, merasakan nuansa khusyuknya bersama dengan jamaah sebagaimana perintahnya Umar bin Khattab. Boleh. Saya pengen dengar kajian Ustaz, karena kemudian saya kalau di rumah YouTube-nya, internetnya lagi mati, ya sudah ke masjid dengarkan kajian langsung, boleh. Cuma kalau lebih afdal di masjid. Cuma nanti kalau ada yang ke masjid, ada yang di rumah, enggak usah saling komentari. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.